Para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat saya dan guru Pak Haji ini sekeluarga dan anak kita Mas Opit ya sama Siti. Hari ini terdengar lagi ternyata suaranya masih sangat penting. Beliau tadi membacakan dua ayat Al-Quran yang di setiap kalimat pertamanya dan kalimat terakhirnya menggunakan kata ayat. Tadinya saya tidak akan membaca surat Ar-Rum, tetapi karena Kori membaca surat Ar-Rum, rasanya penting saya menyampaikan hal-hal penting ini. Karena dua ayat yang dibacakan tadi diawali dengan kata ayat dan juga diakhiri dengan kata ayat. Ayat ini kaumi yatafakkarun. Pernikahan itu adalah sesuatu yang layak untuk dipikirkan, layak untuk direnungkan, layak untuk dihayati. Dan kalau Bapak memahami makna ayat, saya jamin pasti setidaknya bulu-bulunya akan merinding mendengar dan membaca surat Ar-Rum ayat 35. Wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda-tandanya. Itu ciri yang pertama. Jadi salah satu adanya Allah itu tandanya adanya pernikahan. Oleh karena itu pernikahan adalah salah satu ciri dan sekaligus menjadi salah satu syarat kita berdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menikah, maka wa min ayatihi an khalaqalakum itu kata Allah berarti tidak tercapai. Jadi salah satu syarat bagi kita semua untuk menunjukkan bahwa kita dekat dengan Allah adalah kita melakukan perkawinan. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku, dan siapa di antara kita yang tidak menikah maka itu berarti tidak mengikuti sunnahku.
Lalu pertanyaannya, karena di dalam pernikahan itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Maka tujuan pernikahan itu adalah terciptanya litaskunu, agar kamu semua merasa tenang, merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia. Ketenangan dan kedamaian itu adalah selalu diidentikan dengan kata mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu adalah cinta kasih dan warahmah itu adalah kasih sayang. Jadi setiap kali pernikahan sebetulnya kita sedang diingatkan kembali oleh Allah SWT, bukan hanya untuk Neng Silvi dan Mas Topin, tapi juga bagi kita semua. Kalau di dalam rumah tangga kita mulai ada ketidaknyamanan antara suami dan istri, Mas Topin, ya Neng Silvi, kalau suatu hari ternyata ditemukan ada sesuatu yang tidak nyaman dalam keluarga, maka itu mengandung arti bahwa kita sedang jauh dengan Allah SWT. Segera Anda konsultasi bukan dengan mertua Anda, bukan dengan bapak Anda, tetapi berkonsultasilah Anda dengan Allah SWT. Laksanakanlah sholat sesuai dengan diperintahkan Allah SWT, dan laksanakan juga itu yang namanya tahajud, meminta kepada Allah SWT, meminta petunjuk ada apa yang menyebabkan keluarga kita menjadi kurang harmonis. Jika pada suatu hari kita juga ternyata menemukan kehidupan yang selalu dihidup kesusahan menjalani hidup, ekonomi susah, kehidupan rumah tangga juga susah, rumah tidak punya, apalagi kendaraan, maka segeralah berkonsultasi bukan kepada mertua, bukan kepada orang tua. Berkonsultasilah kepada Allah SWT. Mengapa? Karena dalam pernikahan itu dijamin oleh Allah litaskunu ilaiha. Dan orang tidak mungkin litaskunu ilaiha kalau rumahnya itu buruk. Orang tidak mungkin litaskunu ilaiha kalau kendaraannya tidak bagus. Jadi litaskunu ilaiha itu adalah pasti kata Allah bagi mereka yang sudah menikah, dan itu semua akan ditunjukkan dengan itikat kita dekat dengan Allah SWT. Jadi kalau kita sudah puluhan tahun menikah, kendaraan saja tidak punya, yang ada malah tambah dan berjuta. Kita rumah saja tidak punya, dari satu waktu ke waktu lain kontrak, maka itu pun menjadi ciri bahwa kita sedang jauh dengan Allah SWT, atau kita tidak pernah dekat dengan Allah SWT. Oleh karena itu, Ji, Tobin, sama Neng Silvi, saya titip, dekatlah kalian kepada Allah SWT. Jadilah Anda imam bagi istri Anda dan bagi anak-anak Anda. Bimbinglah mereka bukan hanya dalam konteks menghidupi keluarga, dalam konteks kehidupan dunia, tetapi bimbinglah dia sampai menemukan titik terbaiknya di mata Allah SWT. Karena wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, itu tidak selesai karena ada kalimat warahmah yang berikutnya. Cinta kasih itu hanya bisa dibentuk jika kita memang betul-betul dekat dengan Allah SWT. Mas Topin dan Neng Silvi serta seluruh yang mendengarkan pernikahan saya hari ini. Yang kedua, pernikahan itu di situ mengandung makna an-nikah. An-nikah itu mengandung makna menyatukan sesuatu yang berbeda. Maka Rasul SAW pernah berdoa, ya Allah, persatukanlah dua makhluk yang berserak. Jadi nikah itu menyatukan sesuatu yang berbeda. Menikah itu menghimpun dua kekuatan yang berbeda. Menikah itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Mas Topin jauh dengan Neng Silvi, jauh sebelumnya. Hari ini dipertemukan bersatukan dalam membangun keluarga. Tetapi juga jangan lupa, karena nikah itu mengandung makna memisahkan sesuatu, menjauhkan sesuatu, menjarahkan sesuatu dalam pengertian lain. Karena itu, mulai hari ini, bahkan mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, yang tadinya Neng Silvi bareng bersama Pak Kiai Haji Didin, mungkin sudah mulai harus sering berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan ibunya. Mas Topin juga sudah mulai sering berpisah dengan bapaknya, sering berpisah dengan ibunya. Tetapi jangan lupa, Mas Topin, Silvi, ada ayat Al-Quran yang mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa lil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ayat ini
menjelaskan bahwa karena pernikahan itu tidak selalu mengandung arti menyatukan, tetapi juga menikah dalam makna lain mengandung arti memisahkan. Neng Sirpi dipisahkan, Mas Topin juga dipisahkan dari kedua orang tuanya. Tetapi harus ingat Pak Kiai Haji Didin dan Bapak Mas Topin sudah mulai berubah. Jika pada suatu hari kamu menemukan di antara keduanya atau kedua-duanya sudah dalam keadaan dan hidup bersama kamu atau tidak bersama kamu, maka janganlah kamu sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kamu atau berkata sesuatu yang kasar terhadap kedua orang tua kamu. Orang tua kamu tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun, karena mereka dididik, mendidik, mengajari, membesarkan, menghidupkan kalian dan melahirkan sampai kalian menjadi orang dewasa. Jika Anda berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata yang mampu dan semua kebutuhan semampu tidak mampu memberikan kepada kebutuhan kedua orang tua, anggap saja itu bukan sebagai kebaikanmu, tetapi sebagai cara kamu mendidik anak-anakmu agar memperlakukan kamu suatu hari di masa di mana kamu sudah tua, baik sebagaimana kamu memperlakukan orang tua kamu. Mas Topin, Neng Sirpi, kalian nanti akan tahu betapa susahnya menjadi seorang ibu dari mulai mengandung sampai dia melahirkan dan membesarkan. Tidak ada seorang perempuan yang nyaman pada saat mengandung anak, dan tidak ada seorang perempuan yang kena sakit pada saat dia melahirkan, dan tidak ada seorang bapak yang tidak pernah peduli kepada anaknya pada saat dia tumbuh berkembang dan dilahirkan sampai dia dewasa. Karena itu kelahiran anak-anak nanti, membesarkan anak-anak nanti, itu akan semakin mengajarkan kepada kalian, kepada kita semua, betapa pentingnya kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, betapa pentingnya kita berbuat bijak. Jangan sampai orang tua Anda menanti sesuatu dari kata-kata Anda. Jangan sampai orang tua Anda menunggu sesuatu dari kalimat Anda sendiri. Anda harus lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kamu dan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kamu. Ketika itu pada suatu hari kamu menemukan situasi yang saya gambarkan, anggap saja Anda sedang mendidik anak Anda agar kelak anak Anda memperlakukan Anda dengan baik. Ketika Anda berbuat bajing kepada kedua orang tua kamu, maka anggap saja bahwa kamu sedang melakukan kebajikan kepada anak kamu sendiri. Hadirin sidang jamaah nikah yang berkenan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, karena pernikahan yang awal dan semua citra kehidupan kita dalam dunia ini, maka dekatkanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa dan berzikir kepada Allah. Jangan lupa membaca ayat-ayat Al-Quran minimal pada maghrib dan sebelum subuh. Yakinlah bahwa di rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan selalu ada generasi yang mencintai Al-Quran, dan akan ada suatu waktu generasi kita yang tetap mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.